Jadi arahnya sebenarnya ini aksi kemarin sebenarnya ada dua masa karena ada yang di depan kantor DPRD Makassar yang memang Jalan Nasional Andi Pangerang Pertarani, ada juga yang di arah dari kantor gubernuran di Kejati Sulsel. Saya tidak tahu persis siapa yang matikan lampu saat itu karena lampu jalan gelap, terlihat gelap saat itu karena sudah Hmm. dimatikan padam saat itu lampu. Nah, di saat itu memang sudah tidak ada lagi teman-teman yang pakai alma mater di saat itu memang sudah tidak ada. Korban di sini eh, hanya motornya teman-teman yang memang ada tiga orang yang memang terbakar. Tapi kalau kasus kekerasan karena memang tidak ada aparat penegak hukum menjaga di situ, jadi teman-teman wartawan bebas untuk mengambil gambar. Ya, selamat berjumpa lagi. Setelah ada aksi unjuk rasa dari masyarakat di beberapa kota, hampir di seluruh Indonesia berkaitan dengan ketidakpuasan dengan kinerja DPR. Semua Jakarta sentris. Podcast singkat berita ingin kemudian sekarang mengangkat kali ini dalam episode kali ini berkaitan dengan apa yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Mengapa saya memilih atau singkat berita memilih Makassar? Saya tahu beberapa kali dalam penugasan saya sebagai jurnalis televisi, kalau ke Makassar ada aksi, pasti mereka keras dalam menunjukkan aksi unjuk rasa. Minimal ada bakar ban. Nah, saya mau lihat angle atau point of view dari teman-teman wartawan yang kemarin meliput di sana berkaitan dengan aksi unjuk rasa yang terjadi dalam beberapa hari di Makassar, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan cukup besar korbannya. Gedung DPRD terbakar. Ada seorang fotografer DPRD almarhum Abai yang kita juga lihat di media juga tewas dan menjadi perhatian kita semua. Mungkin ada korban juga dari mahasiswa, dari pihak keamanan dan lain-lain. Nah, inilah untuk itu singkat berita melalui podcast kali ini mengundang Didit Haryadi, Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Makassar. Bang Didit, terima kasih hadir untuk podcast singkat berita. Sehat-sehat, Bang Didit? Ya, terima kasih Mas Bayu. Halo semua, sehat Bang. Ya. Nah, Bang Didit, teman-teman dari AJI dari berbagai media di sana tentu turun juga langsung untuk melihat aksi. Eh, Menurut teman-teman dari AJI atau dari Bang Didit sendiri secara pribadi yang saya yakin juga turun ke lapangan, mengapa aksi, saya selalu bilang kalau aksi di Makassar itu kan memang ya minimal ada bakar ban. Ya, Tetapi aksi di Makassar adalah salah satu yang tercatat kemudian menelan korban jiwa dan gedung DPRD terbakar. Eskalasi semacam ini mengapa terjadi di lapangan, Bang Didit? ya, terima kasih Mas Bayu. Sebenarnya Makassar itu ketika turun demo selalu membakar ban karena memang eh, pemikiran teman-teman dengan cara itu eh, pejabat publik termasuk anggota dewan itu mau menemui para demonstran. Nah, hal seperti itu yang selalu ada di pemikiran teman-teman aksi. Cuman memang kemarin karena rentetan mulai tanggal 24 sampai puncaknya 29 itu aksinya memang puncaknya di situ sudah tidak ada lagi anggota dewan yang memang pro kerakyat. Akhirnya teman-teman sudah tidak melakukan orasi lagi di malam 29 itu. Di jam-jam 8 itu di depan kantor DPRD Makassar sudah tidak ada orasi lagi. Ya. Jadi mereka datang, Sebelumnya Bang Didit itu ada orasi ya, dan tuntutannya sama, kecewa terhadap kebijakan pemerintah, pajak yang tinggi, dan kecewa terhadap sikap DPR. Itu sama tuntutannya pada waktu itu, dan mereka ya, ingin berdiskusi dengan anggota DPRD ya. ya betul. Hmm. Karena memang sebelumnya itu sore di jam 4 itu ada para demonstrasi di depan kampus Universitas Negeri Makassar di Jalan di Pangeran Petarani. Nah, di situ mereka aksi blokade dua jalur jalan nasional itu. Kemudian menahan juga
terserak di situ. Hmm. Cuman karena tidak ada orang yang menemui berkali-kali demo juga di flyover, di kantor DPR, tapi memang nggak ada sama sekali pejabat publik yang mau menemui mereka. Akhirnya setelah kumpul di sore 29 itu, eh, mereka sudah muak dengan kondisi yang ada saat ini, termasuk ada komentar-komentar anggota dewan yang memang menurut masyarakat sudah tidak pro lagi, dan bentuk solidaritasnya juga masyarakat, mahasiswa terhadap almarhum yang memang ditindas dia oleh kepolisian pada saat demo di Jakarta. Jadi banyak rentetan-rentetan pemantiknya. Akhirnya mereka muak tidak siap, anggota dewan yang memang saat itu lagi rapat paripurna di jam 7 malam itu. Kenapa memang gedung DPR Makassar itu banyak orang di dalam? Karena memang di sana ada wali kota, ada wakil wali kota, ada semua anggota dewan yang lagi rapat di situ. Jadi arahnya sebenarnya ini aksi kemarin sebenarnya ada dua masa, karena ada yang di depan kantor DPRD Makassar yang memang Jalan Nasional Andi Pangerang Pertarani, ada juga yang di arah dari kantor gubernuran di Kejati Sulsel. Jadi dia di situ Jalan Urip Sumoharjo. Hmm. Nah, memang saat itu aparat penegak hukum termasuk tentara saat itu memang mereka tidak siap untuk pengamanan, dan mereka mengakui bahwa mereka kecolongan saat itu. Oke, Bang Didit, sebelum sebelum kita fokus ke tanggal 29 sore dan kemudian sampai malam yang eskalasinya paling meningkat, dari tanggal 24 sampai tanggal 29 lah begitu, eh, bagaimana Bang Didit dan teman-teman wartawan melihat kesiapan aparat untuk menangkal aksi dari mahasiswa? Apakah si kan ini udah berhari-hari begitu. Bagaimana kesiapan aparat pada waktu itu dan bagaimana sikap aparat terhadap mahasiswa yang saya yakin lebih banyak mahasiswanya di Makassar pada waktu menyampaikan aspirasi dari tanggal 24 sampai tanggal 29 sebelum eskalasi kemudian meningkat. Bang Didi. Nah, sebelumnya itu memang teman-teman aksi itu beberapa kampus memang rata-rata kalau aksi di Makassar itu satu titik berkumpulnya itu di bawah jembatan layang flyover. Jadi mahasiswa yang dari arah UNM, kemudian dari Unhas, dari UMI, dari Unibos, dari UI Alauddin, nah rata-rata berkumpul di situ. Nah, selama ini memang mereka berkumpul di situ, kemudian mereka melakukan orasi tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah. Ya, di saat itu memang aparat eh, kepolisian, termasuk TNI, memang selalu ada mengamankan di lokasi-lokasi itu. Dan beberapa kantor-kantor memang yang menurutnya sangat vital itu dijaga memang penegak hukum. Itu seperti kantor balai kota, kantor DPRD, itu semua memang dijaga semua dia. Jadi beberapa kantor sebelum eh, terjadi di tanggal 29 itu. Ada tindak-tindak kekerasan dari aparat atau sebaliknya dari mahasiswa. Artinya terjadi bentrok-bentrok dari tanggal 24 sampai tanggal 29 itu, Bang Didit? Kalau bentrok dia hanya saling lempar saja, tidak ada sampai yang memang besar seperti tanggal 29. Dan itu kalau di Makassar saling lempar batu itu memang rata-rata aksi begitu, sudah setiap aksi pasti akan terjadi itu gesekan-gesekan seperti itu. Nah, itulah di rata-rata para penegak hukum rata-rata meminta bantuan ke TNI, karena persoalan ketika berkumpul di jembatan layang itu masanya akan lebih banyak lagi. Yang Ya. kira-kira begitu. Ya, Bang Didit, dari tanggal 24 itu sebetulnya aksi mahasiswa banyak di bawah flyover di Makassar, tapi kemudian tanggal 29 menuju ke gedung DPRD. Apakah agenda paripurna DPRD itu memang dijadwalkan tanggal 29, diketahui oleh mahasiswa, dan apa sebetulnya yang dibahas di paripurna itu
yang tampaknya tetap diagendakan untuk dilaksanakan. Padahal ada eskalasi kekecewaan publik atau rakyat yang diwakili oleh aksi mahasiswa terhadap anggota DPRD. Bang Didit, analisa Anda. Sebenarnya sampai sekarang kemarin memang alasan kenapa dia paripurna pembahasan anggaran di tanggal 29 malam itu kenapa diputuskan kalau menurut dari pemerintah dan anggota dewan memang karena eh, persoalan waktu yang mereka memang long jadi diambil malam saat itu. Nah, di saat itu juga teman-teman masa juga memang mendapat informasi kalau memang rapat itu diadakan malam. Jadi tidak ada orasi yang terjadi saat itu. Dan beberapa eh, anggota dewan yang ada di dalam itu memang mereka menganggap bahwa demo saat itu hal biasa karena memang sering terjadi. Tapi Hmm. mereka dikagetkan ketika tiba-tiba bom molotov itu meledak dan menyala api di sekitaran eh, gedung DPRD Makassar itu. Oke, jadi eskalasinya sebetulnya tetap aksi mahasiswa ini ingin menyampaikan tuntutannya dan berharap didengar oleh anggota DPRD yang mereka ketahui pasti ada di dalam gedung. Bahkan juga ada musyawarah pimpinan daerah lah ada di sana semua ya, kepala daerah atau apa pejabat-pejabat ada di sana. Eh, dari amatan teman-teman wartawan yang meliput di sana, bagaimana eskalasi ini kemudian meningkat sampai ke tindak kekerasan yang lebih daripada tanggal 24 sampai tanggal 29 kan sebetulnya relatif hal yang biasa aksi mahasiswa tersebut, tapi akhirnya jadi eskalasi. Anda mengatakan tadi ada bom molotov lah atau apa. Di lapangan ini terlihat saya langsung kepada dugaan-dugaan, oh ada sekelompok orang yang menunggangi aksi mahasiswa ini. Apakah ini memang sudah terlihat arahnya pada tanggal 29 itu, atau masih tetap sebetulnya aksi mahasiswa yang mungkin ada oknumnya lah yang melempar bom molotov dan lain-lain, sehingga meningkat ke eskalasi anarkis atau kekerasan. Bung Didit. Ya, eh, memang kumpulnya massa kalau yang datang dari DPRD Makassar itu dia memang kumpulnya di depan kampus UMM itu yang Hmm. memang arahnya itu ada dua arah massa datang dari Jalan Pendidikan yang samping UMM sama yang di depannya Jalan Andi Jema. Tapi eh, memang sebelum mereka mengarah ke kantor DPRD Makassar, massa berkumpul di situ kemudian membakar bambu apa di situ semua kumpul kemudian mereka mengarah ke pos lantas Hmm. di pertigaan Jalan Veterani dengan Jalan Alauddin. Jadi sebelum mereka mengarah ke kantor DPRD Makassar itu mereka ke pos Polantas dulu untuk membakar lantas itu. Jadi kejadiannya itu di pos lantas itu mungkin sekitar eh, jam 8 lewat mengarah masa ke sana. Setelah terbakar di sana, mereka kembalilah ke depan kampus UNM itu. Berkumpul di situ lagi kembali. Kemudian eh, saya tidak tahu persis siapa yang matikan lampu saat itu. Karena lampu jalan gelap, terlihat gelap saat itu. Karena sudah Hmm. dimatikan, padam saat itu lampu. Nah, di saat itu memang sudah tidak ada lagi teman-teman yang pakai alma mater di saat itu memang sudah tidak ada. Jadi eh, apakah disusupi saat itu atau bagaimana? Karena memang sudah tidak ada. Mereka semua menutup pakai scrub semua muka apa kemudian mengarah ke langsung ke kantor DPRD Makassar. Di kantor DPRD Makassar itu mereka bawa bambu semua masa langsung menyeranglah di situ dia di kantor DPRD Makassar. Jadi langsung memang sesampainya di kantor DPRD itu sekitar setengah sembilan, ya, kemudian langsunglah melempar bom molotov di situ mereka. Jadi Ya. memang tidak ada kesiapan sama sekali di saat itu. Karena memang aparat penegak hukum saat itu memang tidak ada sama sekali yang menjaga di DPRD Makassar itu. Oh, jadi dari yang tadinya ada penjagaan dari polisi bahkan dibantu oleh TNI,
eh, pada waktu menjelang eskalasi makin memuncak, hampir terlihat tidak ada perlawanan lagi untuk menjaga gedung DPRD dari aparat keamanan. Begitu ya, Bung Didit? Iya, tanggal jam 6 sore itu sempat ada polisi di DPRD Makassar yang jaga. Tapi Hmm. kemudian mereka ditariklah eh, kembali ke kantornya karena mungkin ada Oh. yang mereka lebih khawatirkan kalau kantornya dibakar. Jadi sudah tidak ada di situ. Sementara TNI dan polisi yang lain itu mereka berjaga di masa yang ada di Kejati. Karena di kantor Kejati juga itu juga dibakar. Jadi masa yang dari depan eh, Unibos, nah itu mereka juga bakar di situ. Jadi TNI dan polisi berjaga di sana. Sementara di DPRD Makassar tidak ada yang berjaga. Jadi Hmm. bebas masa masuk merengsek ke dalam halaman kantor DPRD itu. Oh, oke. Sampai titik seperti kejadian yang Bang Didit sampaikan, teman-teman wartawan masih ada yang meliput di sekitar gedung DPRD tersebut, menurut pengetahuan Anda, Bung Didit. Iya, betul, Hmm. karena beberapa kan teman-teman ada yang di desk politik karena paripurna beliau di situ, jadi Oh. teman-teman ada beberapa yang memang meliput di situ. Bahkan ada teman-teman yang 3 orang memang terbakar motornya, dibakar oleh massa karena dia Hmm. parkir di dalam halaman DPRD itu. Karena Hmm. memang tidak ada kesiapan sama sekali teman-teman bahwa akan demo yang dari UMM itu akan mengarah ke situ kemudian membakar itu. Jadi mereka parkirnya di dalam halaman itu. Jadi nggak sempat ambil motornya, ya ikut terbakar bersama mobil-mobil itu. Hmm. Jadi aksi-aksi yang terjadi dari beberapa arah tersebut, yang dari UMN itu eh, nggak bisa diketahui pasti apakah itu masih mahasiswa atau massa begitu. Itu sudah sudah kabur pada tanggal 29 sejak sore hari itu. Begitu ya, Bung Didit ya? Iya, eh, setelah Isa lah itu sudah kabur. Itu masa dari mana? Karena memang gelap saat itu. Iya. CCTV milik pemerintah kota pun tidak ada CCTV yang mengarah ke gedung DPR. Jadi dia hanya Oh. menyamping. Jadi susah dideteksi bahwa masa ini siapa karena semua pakai scrub. Kemudian CCTV itu hanya satu arah mengarah di situ. Eh, Ya. itu pun terlindung sama pohon. Jadi memang susah sekali untuk dideteksi karena tidak terlihat massa yang melempar mengarah ke kantor DPR. Ya, oke. Bung Didit, saya beralih ke apakah ini kepada korban-korban, termasuk ke teman-teman wartawan di sana ya. Kalau di Jakarta ada beberapa teman media yang mendapatkan tindak kekerasan, dihapus eh, hasil liputannya dan lain-lain. Apakah ini juga terjadi atau ada laporan berkaitan dengan ini kepada Aji Makassar dari teman-teman eh, wartawan yang meliput di sana dan juga dari pantauan Aji sendiri, korban dari mahasiswa terutama, apakah ada yang sampai saat ini belum ada kabarnya dan lain-lain, Bung Didit? Oh, kalau di Makassar sendiri sampai sekarang belum ada laporan yang kami terima tentang kasus kekerasan yang dialami teman-teman wartawan. Hmm. Karena memang selama ini kan kita tidak bisa pungkiri kekerasan itu terjadi rata-rata pelakunya adalah aparat penegak hukum. Tapi memang di saat itu tidak ada aparat penegak hukum. Jadi bebas teman-teman untuk mengambil gambar saat itu. Karena cuman Mas Sato saja yang membakar kantor DPRD. Jadi tidak ada korban di sini. eh, Hanya motornya teman-teman yang memang ada 3 orang yang memang terbakar. Tapi kalau kasus kekerasan karena memang tidak ada aparat penegak hukum menjaga di situ, jadi teman-teman wartawan bebas untuk mengambil gambar. Ya, kalau dari mahasiswa ada teman-teman wartawan yang em, mencoba meliput korban dari mahasiswa yang terjadi dari aksi sepanjang dari tanggal 24 sampai tanggal 29 di Makassar, Bung Didit. Kalau mahasiswa kemarin kan ada juga yang di depan kampus antara Unibos dengan Uni itu kan ada yang meninggal karena diduga dia
Intel lah. Eh, Hmm. itu ternyata belakangan baru diketahui itu dia ternyata pengemudi ojek online karena memang tidak ada juga CCTV di situ karena CCTV-nya memang dirusak sama massa di situ dan gelap juga jadi memang massa di situ nggak tahu massa dari mana dan tiba-tiba memang mereka menyerang akhirnya sampai memakan korban saat itu teman-teman mahasiswa pun ada ditangkap saat itu, tapi dia demo di depan eh, Polrestabes Makassar. Tapi Hmm. sudah dilepas ada 10 orang itu. Selama ini memang belum ada laporan, termasuk kami koordinasi dengan LBH Makassar, tidak ada saat di rentetan sampai puncaknya 229 itu. Karena memang tidak ada kelihatan aparat penegak hukum sama sekali. Sampai-sampai teman-teman wartawan di lapangan itu juga bingung. Sebenarnya polisi ini kemana? Karena di tanggal 28-29 itu sudah tidak terlihat polisi di jalan-jalan Makassar. Kami Hmm. nggak tahu bilang mereka kemana. Karena kan tidak ada susah didapat ke polisi saat itu. Di 2 hari itu. Ya, sudah ada jawaban dari mungkin teman-teman media atau eh, berbagai media yang ada di Makassar, lokal di sana, untuk bertanya mengapa situasi pada tanggal 29 kita duga seperti gedung DPRD ditinggalkan oleh aparat karena masa sudah sangat meningkat dan lain-lain. Bung Didit, ada perkembangannya sejak tanggal 29 sampai hari ini? Iya, itu pun kemarin ada tanggal 1 itu sempat Kapolda turun ke lapangan setelah aksi di akhir Agustus itu. Alasannya kemarin kepolisian kenapa mereka mundur lebih mengamankan makonya atau kantornya Hmm. ketimbang kantor DPRD karena menurutnya eh, kami mundur karena massa yang memang tidak sebanding dengan personilnya mereka. Jadi mereka memilih mundur lebih mengutamakan kantor-kantor kepolisian. Jadi kantornya masing-masing karena banyaknya massa yang datang. Nah, mereka lebih mengutamakan itu. Akhirnya eh, di kantor-kantor DPRD itu semua tidak ada. Itu pun kemarin yang beberapa setelah aksi tanggal 29 itu pun sempat ada aksi lagi bakar-bakar ban apa tapi sudah bukan polisi lagi yang matikan api di situ di beberapa titik di jalan tempat teman-teman aksi langsung TNI termasuk Balai Kota sudah itu ada 7 truk di situ yang memang dijaga sama Angkatan Laut dan Angkatan Hmm. Darat. Oke, ya. Dan saya dengan eskalasi pada tanggal 29 yang kemudian menelan korban dan juga gedung DPRD terbakar, apakah teman-teman media di Makassar kemudian punya agenda setting tertentu untuk para pejabat di sana dan kemudian pihak keamanan berkaitan dengan penyelidikan menyeluruh yang harusnya sih dilakukan begitu berkaitan dengan apa yang terjadi untuk tanggal 29 begitu. Sampai saat ini apakah kemudian dari Aji Makassar sendiri memang akan ada upaya-upaya untuk mempertegas situasi-situasi pada tanggal 29 itu siapa yang harus bertanggung jawab dan lain-lain, Bung Didit? Ya, eh, kemarin memang saat aksi itu eh, di setelah gedung itu terbakar, akhirnya kepolisian baru turun untuk olah TKP dan Mm-mm. mereka menegaskan bahwa akan ada tersangka setelah melakukan olah TKP itu. Nah, kami di AIG sendiri memang selalu mengingatkan teman-teman dan bahwa eh, perhatikan kode etik jurnalistik dan teman-teman safety ketika di lapangan. Apalagi ada peringatan juga dari Ajindo bahwa beberapa lokasi di kabupaten kota itu teman-teman jurnalis mengalami kekerasan. Jadi idealnya memang ketika teman-teman liputan memang perlengkapan itu utamakan dan jangan jalan-jalan sendiri karena Hmm. melihat eskalasi sekarang memang sedang tidak baik-baik saja. Oke, iya.
Selain pengusutan untuk apa yang terjadi di gedung DPRD, kita nanti ikuti teruslah dari Jakarta. Kita pasti pantau terus hasil liputan teman-teman di sana. Bagaimana dengan tuntutan yang sekarang dikenal sebagai tuntutan 17+8? Apakah ini juga akan menjadi perhatian teman-teman media di sana, Bung Didit, untuk kemudian disampaikan juga ke para pimpinan daerah di sana dan juga pimpinan atau anggota DPRD di Makassar, Bung Didit? Ya, eh, yang tuntutan kemarin yang 17+8 memang teman-teman termasuk mahasiswa jaringan masyarakat sipil memang lagi sementara mereka kira-kira apa yang akan dilakukan untuk aspirasi 17+8 itu tetap mereka suarakan. Jadi teman-teman memang setiap hari kemarin juga ada lagi demo. Jadi rentetan mulai tanggal 29 sampai tanggal 2 itu selalu ada demo di Makassar. Hmm. Meskipun eskalasinya tidak sebesar di tanggal 29 itu. Tujuannya tetap sama teman-teman soal yang kemarin tunjangan DPRD atau dapat keadilan dengan korban itu tetap sama tujuan cuman ditambah 17+8 itu yang memang lagi dikolaborasikan oleh teman-teman bagaimana supaya ini tersampaikan meskipun kantor DPRD yang saat ini sudah tidak ada lagi. Jadi Hmm. masih untuk menyampaikan aspirasinya itu masih teman-teman pikirkan dikemas bagaimana supaya tersampaikan melihat eh, kondisi yang sekarang memang kantor dewan sudah rata-rata mereka WFH semua. Oke. Jadi ini semua nanti pasti akan tetap diikuti, terutama juga oleh teman-teman yang bergabung, teman-teman wartawan yang bergabung di bawah AJI, Aliansi Jurnalis Independen di Makassar. Eh, saya cuma berharap stay safe, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, Bung Didit dan teman-teman media di sana. Salam buat teman-teman mahasiswa juga yang selalu menjadi jaringan dari teman-teman media untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Kita ketemu lagi di obrolan yang lain. Terima kasih untuk Ya, analisa dan apa yang kemudian Anda lihat dan teman-teman Aji lihat di Makassar dari tanggal 24 sampai tanggal 29 bahkan sampai hari ini. Bung Didit, kita ngobrol lagi ya lain waktu. ya, Terima kasih. terima kasih. Ya. Salam buat teman-teman di Aji Makassar. Sampai jumpa.